Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayub Nurdin Abdurrahman, NIM D100 190 073 dari kelas 5D. Di sini saya akan menjelaskan tentang kuis struktur beton balok dan plat. Pertama, jelaskan secara singkat konsep provisi keamanan terhadap gaya luar atau kombinasi beban luar dan gaya dalam atau reduksi kekuatan, serta penjelasan provisi keamanan ini sesuai peraturan yang berlaku menurut SNI 2847/2013. Penjelasannya pertama, gaya luar. Provisi keamanan yang berkaitan dengan gaya luar yang bekerja pada struktur disebut faktor beban. Besar faktor beban yang diberikan untuk masing-masing beban yang bekerja pada suatu penampang akan berbeda-beda, bergantung pada jenis kombinasi beban yang bersangkutan, menurut SNI 2847/2013. Kekuatan perlu harus paling tidak sama dengan pengaruh berbagai macam kombinasi beban terfaktor. Seperti contoh, jika struktur atau komponen struktur hanya menahan beban mati atau D saja, maka dirumuskan U sama dengan 1,4 kali D atau dek. Jika berupa kombinasi beban mati dan beban hidup, maka dirumuskan 1,2 dikali D tambah 1,6 kali L ditambah 0,5 kali beban atap atau beban hujan. Yang ketiga, jika berupa kombinasi beban mati, beban hidup, dan beban angin, maka diambil pengaruh yang paling besar dari tiga macam rumus berikut. Dan jika pengaruh beban gempa diperhitungkan, maka diambil besar dari dua macam rumus, seperti 1,2 kali D tambah 1 kali E tambah 1,1 kali L, atau 0,9 kali D ditambah 1 kali E. Penjelasan dari gaya dalam. Provisi keamanan yang berkaitan dengan gaya dalam yang bekerja pada struktur disebut faktor reduksi kekuatan. Ketidakpastian kekuatan ban terhadap pembebanan pada komponen struktur dianggap sebagai faktor reduksi kekuatan, yang nilainya ditentukan menurut pasal 9 SNI 2847/2013 sebagai berikut. Pasal 93.2.1 struktur dengan penampang terkendali tarik, yaitu jika regangan baja tarik terjauh dari 0,005 pada regangan beton tekan mencapai batas asumsi 0,03. Yang kedua, pasal 9.3.2.2 struktur dengan penampang terkendali tekan. Ada dua komponen struktur dengan tulangan spiral, yaitu 0,75, dan komponen struktur dengan tulangan lainnya dengan 0,65. Pasal 9.3.2.3 yaitu geser dan torsi dengan 0,75. Pasal 9.3.2.4 tumpuan pada beton dengan reduksi 0,65. Nilai reduksi ini selalu kurang dari 1, sehingga diperoleh kuat desain lebih kecil kuat nominal, atau bisa ditulis kuat desain sama dengan kuat reduksi dikali kuat nominal. Yang kedua, jelaskan konsep perencanaan lentur balok dan hubungannya dengan grafik pengujian tekan beton dan tarik baja. Konsep perencanaan lentur balok berfungsi untuk mengetahui sifat-sifat bahan yang digunakan,
Contoh beton sebagai penahan beban tekan dan menutup baja tulangan supaya tidak berkarat. Baja tulangan sebagai penahan beban tarik dan mencegah retak beton supaya tidak melebar. Berikut hubungan antara tegangan dan regangan tekan beton dilukiskan pada gambar di bawah. Dengan penjelasan, fase pertama 0,3 sampai 0,4, perilaku tegangan dan regangan beton pada dasarnya masih linier. Yang kedua, pada saat beban melebihi 0,3 sampai 0,4, retakan mulai terbentuk. Ketiga, saat beban tekan mencapai 0,75 sampai 0,9, retak-retak lekatan mulai merambat ke mortar, sehingga terbentuk pola retak yang kontinu. Pada saat beban runtuh atau kuat tekan beton telah mencapai puncak, maka tegangan beton turun menjadi 0,85, sedangkan regangan tekan tetap sampai batas retak. Ini contoh hubungan antara tegangan dan regangan tarik baja, lukisan pada gambar di bawah. Ketiga, mengapa diagram tegangan tekan semula berbentuk polinomial, lalu dirubah menjadi balok persegi? Jelaskan koefisien apa yang harus digunakan dalam merubah diagram tegangan tersebut dan tuliskan sesuai peraturan yang berlaku. Ini contohnya dan penjelasannya kenapa diubah menjadi balok persegi. Ketika balok diberi beban, maka akan mengalami tekan dan tarik, di mana semakin menjauhi garis netral ketika beton mengalami retak. Maka harapannya baja juga mengalami leleh sehingga mendapatkan kondisi balance. Ikut contoh-contohnya. Yang keempat, dalam perencanaan tulangan rangkap, penting kita memastikan kelelehan tulangan tekan dan tarik. Apa konsekuensinya jika tulangan tidak leleh? Perencanaan jawabannya, perencanaan tulangan bertujuan untuk mengetahui tulangan tarik atau tekan mudah leleh atau belum. Jika ada tulangan tarik yang belum leleh, maka sebaiknya balok diperkeras agar tulangan tarik leleh semua. Namun perencanaan balok beton bertulangan tidak harus semua leleh. Jika tulangan tekan belum leleh semua, maka tetap diperbolehkan, tetapi konsekuensinya akan mengurangi kurangan. Sekian penjelasan kuis SBPP dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.